Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Baik, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pemrograman C++ dan flowchart yang telah saya buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alda Permata dengan NIM 1203543 dari Prodi Teknologi Pangan. Baiklah, di sini topik yang saya ambil yaitu mata kuliah Kimia Dasar dan Fisika Dasar dengan pemrograman C++ dan juga flowchart. Pemrograman kimia mengenai perhitungan neutron dalam suatu unsur dan program fisika menghitung nilai dari energi potensial. Baiklah, kita mulai dari mata kuliah kimia dulu. Di sini saya mengambil perhitungan neutron dalam suatu unsur. Pertama, di sini ada integer n, yang kita tahu integer itu adalah tipe data dengan memasukkan variabel n, dan juga di sini ada integer dengan memasukkan variabel i. Nah, di sini ada real array massa. Ini maksudnya tipe dari float dengan variabel massa indeksnya dengan variabel massa dan indeksnya 100. Begitupun ini dengan variabel atom indeksnya 100 dan variabel array dengan jumlah neutron dengan indeks arraynya 100. Di sini ada output. Nah, output ini dia berapakah data yang diinginkan. Nah, di sini nanti kita akan memasukkan data yang kita inginkan, lalu nanti hasilnya akan keluar dan kita next-nya ke sini. Nah, berikutnya ini adalah output data ke berapa. Misalnya ke 1, kita akan masukkan tipe data ke 1 gitu. Di sini nanti ada masukkan nilai massa, unsur keberapanya. Kemudian di sini ada input massanya, lalu ada output, masukkan nomor atom keberapa. Nah, setelah kita masukkan nomor massa, maka nanti dia akan menyuruh kita memasukkan nomor atom. Setelah nomor massa dan nomor atom keluar, setelah dimasukkan, maka ada jumlah neutron, yaitu dengan rumus massa dikurang atom. Nah, di sini kita memasuk ke perulangan. Di sini kita masuk ke di sini ada true, ini namanya output jumlah neutron. Nah, di bagian sini nih nanti setelah kita masukkan massa dan nomor atom, maka nanti akan keluar ada jika memang itu benar dan ada nilai jumlah neutronnya. Nah, ketika jumlah neutron itu min atau tidak ada, maka dia akan masuk ke false. Dan begitu pun selanjutnya dia akan berulang terus. Oke, baiklah, kita sekarang masuk ke C++-nya. Menghitung jumlah neutron. Nah, di sini kita masuk include IOStream. Include ini artinya suatu sintak pemberitahuan kepada kompilator. Nah, di sini ada integer main. Maksud integer main ini deklarasi variabel pilihan dengan tipe data integer. Nah, di sini ada float massa, ada float atom. Dan di sini kita ada cout. Di sini ada cout-nya, masukkan data yang diinginkan. Maksudnya cout itu program penampilan output ke layar. Nah, maksud dari scene ini adalah program penampilan input ke layar. Nah, ada juga di sini ada memasukkan data yang diinginkan. Memasukkan jumlah data yang ingin diinputkan. Ada n untuk membuat garis baru. Terus kita masuk ke perulangan for. Di sini ada variabel i sama dengan 1. Nah, maksudnya i kurang dari sama dengan n itu maksudnya i-nya harus lebih dari 0. Ada tipe data. Di sini ada disuruh kita masukkan tipe data ke berapa, misalnya tipe data ke 1, dan kita disuruh masukkan nomor massanya. Ketika sudah masukkan nomor massa, kita akan masukkan nomor atom, dan maka jumlah neutronnya dengan rumus massa dikurang atom gitu. Begitupun dengan percabangan else, ini jumlah neutron pada atom jika percabangan maka jumlah neutron pada atom ion itu tuh
ada, dan jika ke else itu tidak ada. Sama seperti tadi, maksud saya tadi itu perulangan yaitu percabangan. Nah, integer J itu tuh memasukkan nomor indeks datanya, itu mengeluarkan data yang telah diinput dengan konsep array. Terus tuh lanjut kita ke tipe data, ke output data yang telah diinput, itu tuh kita ke neutron pada atom dan ion keberapa adalah jumlah neutronnya ditentukan nanti. Terus di sini ada if, yaitu neutron pada atom dan ion itu jika ada itu maka dia masuk ke if, dan kalau else itu tidak ada. Oke. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu materi mata kuliah fisika dasar, yaitu menghitung nilai dari energi potensial. Sebelumnya tadi kita belum compile and run, kita compile and run dulu. Nah, di sini misalkan saya memasukkan data, jumlah datanya 2. Nah, di sini kita masukkan nomor massa. Nomor massa yang kita masukkan misalnya 108. Terus kita masukkan juga nomor atomnya. Nomor atom misalkan 47. Maka di sini keluar jumlah neutronnya ada, dan jumlah neutron pada atom ion itu ada 61. Dan data kedua yang mau kita masukkan, ini saya ambil dari Na, ada nomor massanya 23, dan nomor atomnya ada 11. Nah, maka keluar di sini jumlah neutron pada atom ion itu ada, dan jumlah neutron pada atom ion kedua ini adalah 12. Dan kita masukkan nomor indeks data misalnya 2. Nah, di sini keluar masanya ada 23, nomor atom 11, dan neutron pada atom dan ion yang kedua itu adalah 12 dan ada. Oke, kita lanjut ke materi fisika dasar, yaitu menghitung energi potensial. Nah, sini sama seperti kimia dasar tadi ya, integer n dan integer i-nya. Oke, sama juga output berapa data yang diinginkannya, lalu kita akan masukkan. Terus sini kita langsung next ke sini, i-nya sama dengan 1 sampai dengan n. Kita nextnya output data keberapa, terus output i, output masukkan nilai massa benda keberapa. Nah, outputnya itu berapa kilo. Lanjut ke input massanya. Nah, di sini ada output masukkan tinggi benda keberapa dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Di sini kita ada rumusnya dengan massa dikali tinggi. Dan di sini kita masuk ke percabangan IF, yaitu ini ada true dan false. Di sini ada output energi potensial keberapa. Nah, jika energi potensial yang dimasukkan itu ada, maka dia akan masuk ke true, dan jika tidak ada, maka dia masuk ke false. Dan begitu pun berulang begitu pun, dan jumlahnya nanti dengan rumus jumlah ditambah IF. Nah, di sini ada nanti ada real rata-rata, terus rata-rata sama dengan jumlah dibagi N-nya, terus output total jumlah semua energi potensial benda. Oke, lanjut ke C++-nya. Sini program menghitung nilai energi potensial suatu benda. Di sini kita ada include IOStream, itu include itu suatu sintak pemberitahuan kepada kompilator, dan di sini ada integer main, deklarasi variabel pilihan dengan tipe data integer. Terus di sini ada float massa, float tinggi dengan indeksnya 100. Dan di sini ada cout itu masukkan data yang diinginkan. Tidak jauh beda dengan kimia dasar tadi. Cout itu pemrogram menampilkan output ke layar, dan sin itu pemrogram menampilkan input ke layar. Lalu kita di sini menghitung energi potensial suatu benda dengan memasukkan jumlah data yang
yang ingin diinputkan, dan N itu untuk membuat garis baru. Terus kita masuk ke perulangan for. Nah, di perulangan for ini kita masukkan data kita ke berapa, dan masukkan nilai massa benda ke berapa dengan satuan kilogram. Nah, meter dengan satuan massa benda, dan V itu yaitu tinggi benda. Dan rumusnya adalah massa terus kita masuk ke rumus perhitungan total energi potensial benda. Di sini rata-rata itu jumlah dibagi N. Cout-nya total jumlah semua energi potensial benda, itu maksudnya total energi potensial benda yang terhitung. Nah, nilai rata-rata energi potensial benda untuk mencari nilai rata-ratanya. Lalu nanti masukkan nomor indeks data dan mengeluarkan data yang telah diinputkan menggunakan konsep array. Nah, di sini output data yang telah diinput. Nah, di sini maka massa benda nanti itu akan keluar kilogram dan tinggi benda akan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Oke, dan di sini if dan else-nya, kalau if itu tuh ada dan kalau else itu tidak ada. Maka kita akan compile and run dulu. Di sini masukkan data yang diinginkan. Misalnya kita mau masukkan 2 data yang diinginkan. Nah, di sini kita masukkan nilai massa benda ke 1. Massa bendanya misalnya 10. Dan kita masukkan tingginya yaitu 5 misalnya. Nah, maka di sini energi potensialnya ada yaitu 500 Joule karena rumusnya adalah massa dikali dengan tinggi. Dikali dengan tinggi, oke. Terus data kedua yang kita masukkan itu misalnya 29 dan tingginya itu misalnya 31. Di sini energi potensialnya ada dan energi potensialnya adalah 8.990 Joule. Dengan total jumlah semua energi potensial itu ada 9.490 Joule dengan rata-rata yaitu 4.745 Joule. Nomor indeks data yang ingin kita masukkan. Maka di sini akan keluar semuanya. Massa bendanya 10, tinggi bendanya 5, dan energi potensial bendanya ada 500. Dan energi potensial benda itu ada. Oke. Terima kasih. Dan sudah sekian penyampaian dari program yang telah saya buat, yaitu C++ kimia dasar dan fisika, dan juga flowchart kimia dasar dan fisika dasar. Jika banyak salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Jika banyak kekurangan juga saya mohon maaf. Saya mohon jika ada pengoreksian silakan komen di bawah. Dan terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.